Terima kasih, saya Ahmad Agustiawan. Saat ini saya adalah dosen di Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan sedang bertugas di kantor staf presiden pada tenaga ahli di bidang energi. Jadi selama setahun ini sudah berkantor di Binagraha di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta. Karena menanggapi tadi Pak As sekarang menjabat sebagai tenaga profesional di kantor staf presiden dengan fokusnya di pengelolaan isu energi. Jadi kan sekarang itu kita memang lagi menghadapi isu mengenai climate change ya. Nah, di situ mulailah muncul ini mengenai Sustainable Development Goals dan kemudian mengenai hal-hal yang memang tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan gitu. Nah, mungkin bisa Pak Aas jelaskan secara luas ini karena Pak Aas memang fokusnya di energi. Sebenarnya energi berkelanjutan itu seperti apa sih Pak? Oke, baik. Jadi tujuan dari energi berkelanjutan itu harapannya ya sustain ya. Jadi mengenergize, mensuplai energi kepada Indonesia sepanjang masa. Intinya gitu. Source-nya dari mana? Sumbernya dari semua opsi kita harus buka. Jadi kita sudah menggunakan sumber energi yang berasal dari fosil itu sudah lama sekali. Mungkin kalau kita bisa bilang sejak revolusi industri kita sudah menggunakan secara masif untuk pembangunan yang sangat masif ya. Percepatan pembangunannya juga extraordinary ya. Kalau kita bisa melihat setelah Indonesia merdeka itu kita membangun dan seterusnya, kecuali pada titik tertentu sempat juga berhenti ya, terjadi ada bencana dan sebagainya, kemudian habis itu bangun lagi dan seterusnya. Nah, hampir semuanya source-nya adalah energi konvensional. Jadi energi konvensional itu kita sudah sangat addicted lah ya dengan itu dan merasa ini ya satu-satunya ya. Tapi kemudian muncul isu, wah ternyata ada eksesnya, ada emisi, ada polusi, ada CO2 emisi yang larinya adalah nanti diklaim sebagai climate change, global warming. Hasilnya apa? Ternyata ada kerusakan-kerusakan yang dimunculkan. Itu bukan hanya pada secara umum pada alamnya saja, tetapi juga pada impact-nya pada manusia ya. Climate change merubah climate, kemudian setelah itu ada ya badai, ada bencana, ada dan seterusnya ya yang memunculkan itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan, kemudian kita harus membangun dengan yang lebih sustain. Lebih sustain itu gimana? Yang ramah lingkungan, yang pro pada pembangunan dan pengembangan yang mensejahterakan dan seterusnya. Maka opsi yang selanjutnya yang dikembangkan adalah kenapa tidak kita berpikir kepada yang sifatnya lebih dekat dengan alam ya, source alam dimanfaatkan, kemudian tidak menghasilkan emisi yang berbahaya dan seterusnya ya. Maka muncul opsi-opsi dari renewable energy. Sustainable energy tetap konsep ini memasukkan semua opsi yang tadi, tetapi mengurangi sedikit demi sedikit, dan harapannya satu saat nanti konvensional yang fossil fuel berkurang dan membesarkan yang porsi yang energi yang lebih ramah lingkungan, green energy misalnya gitu ya. Jadi opsinya banyak, dari energi baru terbarukan, yang energi baru itu nuklir misalnya, yang terbarukan bisa dari panas bumi, dari air, dari surya ya, dari angin, dari bioenergi dan seterusnya ya, termasuk kombinasi berbagai sumber-sumber tadi menjadi namanya hybrid system ya, campuran dari semuanya. Jadi kita semua harus berpikir mencari dan memanfaatkan, mengkonversi, menghasilkan energi dari sumber-sumber yang lebih ramah tadi. Berarti kalau saya bisa simpulkan ini bukan membicarakan sekedar tentang pembangunan, tapi ada sisi humanis yang dipertimbangkan. Ya, karena sentral kita memang untuk manusia.
Jadi kesejahteraan manusia, tapi ketika kita membangun, tapi di sisi lain malah merusak juga bahaya kan ya. Jadi kan sebenarnya kalau membicarakan dari dampak energi konvensional, maka seharusnya pengembangan energi berkelanjutan itu menjadi hal yang krusial untuk dikembangkan ya Pak. Nah, tapi di Indonesia sendiri itu bagaimana sih Pak pengembangan dari energi baru terbarukan ini? Jadi pemerintah sudah memulai dengan pembangunan-bangunan itu di sisi energi terbarukan tadi dengan cukup memasukkan menjadi satu gerakan yang lebih serius. Jadi tahun 2010 itu ada yang namanya Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di ISDM. Kemudian setelah itu mulai berderap pembangunan memanfaatkan energi terbarukan itu terus digalakkan ya. Ada PLTP panas bumi yang dulunya kita nomor 3 di dunia di bawah Filipina. Tahun lalu kita sudah masuk ke nomor 2. Jadi kita di atasnya Filipina. Ya misalnya itu menunjukkan bagaimana semangat untuk memanfaatkan energi terbarukan terutama dari panas bumi. Kita juga masih punya PLTA air. Kalau air itu sudah lama ya, sudah sejak dahulu kala. Isunya nanti adalah pembangunan bendung yang harus memakan lahan besar dan harus memindahkan masyarakat dan seterusnya. Tapi itu juga punya potensi untuk yang memanfaatkannya untuk energi terbarukan sekaligus untuk untuk kebutuhan perairan, irigasi dan sebagainya. Masih ada yang lain yang terbaru itu adalah angin kemarin ya, yang ada di Sidrap, Jeneponto di Sulawesi Selatan. Nah, case-case seperti itu kembangan terus. Surya juga dibuka untuk opsi-opsi dibangun dan seterusnya. Ya, itu kira-kira. Jadi sebenarnya kan untuk Indonesia sendiri kita punya target untuk proporsi penyaluran energi baru dan terbarukan ini itu ditargetkan 2025 itu sekitar 23%. Dan saat ini dengan jangka sisa tinggal 5 tahun ya Pak, kita sudah mencapai di proporsi persentase sekitar 10% sampai 13%. Memang masih banyak yang harus dikejar gitu Pak. Tapi kan tentu saja sebenarnya alasan dari itu karena untuk pembangunan ini tidak bisa serta-merta. Mesti ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah, mungkin tantangan terbesar untuk pembangunan energi berkelanjutan di Indonesia ini sendiri apa gitu? Jadi untuk kampus di kita yang di kampus ini kita punya opportunities, kesempatan, peluang banyak ya untuk mengisi tantangan-tantangan taktis maupun praktis maupun juga nanti harapannya lebih strategis ya. Jadi misalnya di perguruan tinggi kita di akademi itu melakukan inovasi teknologi termasuk inkubator untuk komersialisasi misalnya. Kemudian kalau kita melihat energi baru terbarukan itu butuh resources, maka kita harus melakukan yang namanya survei, kajian sumbernya seperti apa, apakah layak atau tidak, feasibility study dan seterusnya. Kemudian juga kebijakan energi, bagaimana nasional, level nasional, bahkan kita itu tidak hanya terikat oleh nasional, kita juga terikat oleh regional. Di kawasan ASEAN, Indonesia itu dijadikan patokan berapa persen akan mencapai energy mix. Jadi ketika Indonesia mengatakan 23%, ASEAN ikut-ikutan. Simpel aja, yang paling besar Indonesia. Kalau kita mau menjadikan Singapura sebagai target, nggak mungkin kan. Jadi maka Indonesia ya paling besar pasarnya, paling besar jumlah penduduknya, paling besar luasannya dan seterusnya. Kemudian ada juga teknologi sebelum dikembangkan oleh pemerintah misalnya. Jadi adik-adik mahasiswa maupun dosen, peneliti dan sebagainya itu berpacu dan berpadu untuk mengembangkan teknologi-teknologi itu. Kemudian yang pastinya teknologinya menjadi proven misalnya gitu ya. Kemudian SDM, ya SDM kita menjadi lebih kompeten. Kemudian transfer teknologi di bidang energi terbarukan. Itu kira-kira tantangan-tantangan yang kita hadapi. Berbicara mengenai SDM, itu pasti akan berkaitan erat dengan sistem pendidikan ya. Karena untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, sistem pendidikan yang ada pun juga harus berkualitas gitu kan. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang mendapatkan privilege untuk menekuni ilmu, kedisiplinan ilmu di bidang ini terutama, itu bagaimana sih Pak peran dari mahasiswa itu sendiri dalam
kontribusi mereka gitu dalam mengambil alih di pengembangan energi berkelanjutan ini. Oke. Ya. Jadi mahasiswa saat ini adalah berada di simpang jalan yang sangat penting sekali. Ya, kita sudah tidak bisa lagi membanggakan bahwa Indonesia adalah aman dengan minyaknya, senang dengan subsidi BBM yang murah meriah, maka bisa bermotoran seenaknya misalnya gitu ya. 2004 kita sudah melewati masa menjadi pengekspor minyak, kita sudah menjadi pengimpor minyak BBM. 2019 kita sudah masuk di posisi net importer energi. Artinya energi, kebutuhan energi kita gede banget, bukan hanya minyak, tapi energi secara umum itu kita sudah menjadi importer energi. Mahasiswa harus melihat itu sebagai titik kritis. Ya, kritisnya itu bukan sekedar kritis apa ya yang agak politis itu ya, tapi bagaimana sih biar kita survive. Kalau kita mau mensustainkan, membuat Indonesia itu berkelanjutan tidak hanya 100 tahun di 2045, tapi lebih dari sekedar 100 tahun misalnya, maka SDM menjadi kunci utama gitu ya. Ada banyak tantangan ya di sana. Indonesia atau energi baru terbarukan di Indonesia itu seperti apa? Harganya masih tinggi misalnya. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah bisa misalnya kita turunkan dengan terobosan-terobosan teknologi sehingga mampu bersaing dengan energi konvensional misalnya. Kemudian isu tentang insentif tadi, energi baru terbarukan itu seperti anak kecil yang masuk ke ring tinju ya. Lawannya adalah yang sudah sangat besar, hitam, besar, kuat gitu ya. Terus ditarungkan, berpengalaman, punya semua resources. Kemudian ditarungkan open, nggak mungkin, nggak bisa. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, minyak kita, bensin kita itu mendapatkan subsidi sudah terlalu lama. Semua pemerintahan memberikan itu, ya sebelum-sebelumnya, ya sudah fossil fuel dikasih subsidi, itu sebenarnya tidak tepat sasaran. Ya makanya dalam pemerintahan yang sekarang dan selanjutnya tentunya mengurangi itu untuk diberikan kepada insentifnya kepada pengembangan energi yang masa depan kita. Kemudian isu-isu tentang lahan, kemudian isu-isu teknologi bahwa energi baru terbarukan itu intermittent yang kadang on kadang off mengikuti matahari yang menyala atau bersinar, kadang tidak, angin yang kadang-kadang berembus, kadang tidak. Teknologi juga harus bisa menjawab itu. Itu juga mahasiswa juga bisa masuk ke sana ya. Untuk melakukan misalnya kajian-kajian, prototyping dan sebagainya. Kemampuan sistem jaringan menyerap listrik. Nah, ini kan elektro banget. Ya kan? Termasuk teknologi terbaru yang nanti memanfaatkan misalnya sistem-sistem cerdas yang membutuhkan IoT ya. Kemudian jaringan listrik yang harus adaptif, itu tentunya akan menjadi jaringan cerdas. Jaringan cerdas itu seperti apa? Yang bahkan ya cyber dan sebagainya itu benar-benar dimanfaatkan ya. Kemudian SDM kita juga harus diimprove untuk mampu menghandle case-case seperti itu. Teknologi energi baru terbarukan, supporternya IoT, kemudian apapun itu yang dibutuhkan. Dan masalah isu import ya. Nah, ini kan jadi beban dalam tanda kutip. Kita harus punya keinginan agar penguasaan energi terbarukan itu bisa kita raih, kita bisa menghasilkan, kemudian dimanfaatkan di dalam negeri maupun ekspor. Gitu. Idenya seperti itu. Ya. Tadi kan berbicara, tadi Pak As mulai menyinggung mengenai IoT dan lain-lain. Itu kan mesti berkaitan erat dengan yang selama ini digadang-gadangkan itu mengenai revolusi industri 4.0 atau biasa juga disebut era disrupsi kalau kata Profesor Renat Kasali. Nah, ini semua kan berarti memang di masa semua hal itu digitalisasi gitu Pak ya. Nah, di sini pertama mungkin yang ingin saya tanyakan dan minta tolong dijelaskan sama Pak As adalah bagaimana impact dari digitalisasi itu sendiri terutama di bidang energi. Dan yang kedua mungkin spesifik ke inovasinya Pak, inovasi dari pengembangan
energi terbarukan yang memang menggunakan peran dari teknologi digital gitu. Iya, iya. Jadi ke depan itu konsepnya sudah smart grids ya, smart grid, dan PLN sudah mengambil intisari dari itu. Jadi PLN juga, kita kan pemain tunggal kelistrikan itu PLN ya. Off taker terakhir itu ya si PLN. Apapun yang di penghasilnya harus melalui PLN, dan PLN sudah mulai mengakomodasi teknologi-teknologi ini. Smart grid, tantangan ke depan adalah bagaimana mendigitaliskan. Barangnya tetap analog iya, tapi bagaimana cara bermain, bagaimana code of conduct-nya, bagaimana code of bisnisnya dan sebagainya itu nanti digitize. Yang ditakuti memang kemudian, Pak, itu nanti kalau tiba-tiba jaringannya diserang oleh cyber bisa nggak? Ya bisa. Nah, itu tantangan kan. Dari cyber security masuk ke dalam sistem jaringan. Seperti halnya bayangannya kira-kira kalau listriknya terkonek semua, tiba-tiba saya mau memutuskan Jogja misalnya, itu kan bisa. Kalau cyber hackernya bisa masuk misalnya. Nah, itu bisa gitu loh dalam case ketika itu nanti sudah sistemnya sudah terkonek dengan sangat advance gitu ya. Yang case yang sekarang ditakuti kan misalnya di US, di Europe, itu di Eropa segala itu kan setelah tadi itu ya semua sistem masuk, cyber masuk, jangan-jangan nanti saya bisa bermain-main dengan itu. Nah, itu tantangan satu. Masih banyak tantangan-tantangan yang lain bahwa semua nanti akan berusaha menjadi pengguna sekaligus sebagai produsen juga. Ya, seperti case solar home rooftop itu, solar home system yang konsepnya rooftop solar system itu di setiap rumah punya memasang solar energi misalnya. Jadi rumah yang dulunya hanya meminta dan menerima listrik, sekarang posisinya bisa menjadi penghasil listrik misalnya. Itu kan jadi menarik gitu. Masih ada pembangkit-pembangkit lain yang mungkin itu lebih dekat dengan beban, dan harapannya itu juga bisa masuk ke jaringan. Pembangkit-pembangkitnya semakin banyak, kemudian pembangkitnya bukan hanya sekedar pembangkit. Kalau kamu di dekat rumah kamu, tentunya kamu pengennya pembangkit yang bersih misalnya. Nggak mungkin kan batu bara kamu pasang di samping rumah kamu misalnya. Ya, makanya case-case seperti ini menjadi tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Banyak sekali research center yang sudah menjadikan itu jadi case untuk model, ya, menjadi kesempatan peluang untuk research. Ya, ada istilahnya konsep microgrids, smart grids, semuanya didigitaliskan. Kemudian bahkan sekarang sudah mulai kan, kamu bayar listrik dan sebagainya itu seperti bayar pulsa gitu ya dan sebagainya. Loh Pak, dulu muternya seperti analog dan sebagainya, listriknya kan analog, tapi kamu digitaliskan sisi bisnisnya, pembayarannya dan seterusnya ya. Seperti itu kira-kira bayangannya, dan itu semuanya serba memudahkan. Ya, gampangannya kalau dulu kita nunggu listrik kepake, yang barusan kita alami bersama lah di masa Covid kemarin 3 bulan itu kan, tiba-tiba melonjak. Kenapa ini melonjak? Karena nggak merasa menggunakan. Padahal kalau tahu sesungguhnya ya memang kita menggunakan gitu ya, pemanfaatan listriknya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Mungkin untuk pertanyaan kali ini sebagai dosen, di Universitas Gadjah Mada, tentunya Pak As juga sudah mengetahui kondisi dari mahasiswa maupun bagaimana kondisi di Universitas Gadjah Mada ini sendiri. Menurut Bapak, bagaimana sih kesiapan dari mahasiswa UGM untuk turut serta dalam mengembangkan energi keberlanjutan ini, Pak? Ya, jadi bagi kita yang di UGM itu kita sudah bagian dari yang apa ya? Kita adalah kampus yang terbaik ya. Jadi berada di kampus ini suatu keberuntungan, suatu privilege di mana akses kita pun diberikan yang terbaik. Nah, case ini menjadi tanggung jawab kita untuk berusaha untuk bisa masuk dan lebih berpartisipasi aktif ya tentang tantangan-tantangan yang ada. Kita bisa menggunakan semua resources yang kita punyai dan juga network. Itu jelas-jelas yang kita tidak rasakan jika kita tidak di UGM.
Maka menjadi penting kita sadar tanggung jawab, kita harus mengembangkan semua kreativitas, inovasi ya, semua usaha untuk bisa berpartisipasi dalam rangka menghandle ini. Apapun tantangannya pasti ada kreasinya ya. Bahkan kadang-kadang case-nya adalah ketika muncul tantangan baru bagi seorang kreator, bagi seorang yang kreatif, itu bukan tantangan, tapi itu adalah peluang misalnya gitu ya. Akan dibuka menjadi kesempatan. Bagi mahasiswa misalnya di case-case kita banyak sekali opportunities, terutama yang milenial sekarang ini ya. Ada startup, ya ada kreativitas, ada inovasi dan sebagainya itu terbuka sekarang ini. Bahkan yang paling akhir ini ada call for semacam proposal untuk berkegiatan yang dalam bentuk lomba misalnya di Pertamina, Sobat Bumi misalnya gitu ya. Itu setiap tahun dijalankan dan Pertamina itu sudah menunjukkan bagaimana mereka punya perhatian yang khusus dan kesempatan untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang energi baru dan terbarukan. Jadi mahasiswa sudah punya kesempatan semuanya. Sekarang bagaimana maunya mahasiswa untuk bisa merealisasikan ide-ide, kadang-kadang dapat ide segar, ide-ide liar, kita buat menjadi lebih metodologis, yang kita bisa bungkus menjadi prototipe dan seterusnya, kemudian dibuktikan, kemudian ditampilkan, kita presentasikan, kita munculkan kepada para yang punya kapasitas untuk menilai, kemudian kalau punya kapasitas menilai dilihat, wah ini bisa jadi produksi misalnya dan seterusnya ya. Banyak sekali kesempatan untuk itu, untuk mahasiswa UGM terutama ya. Jadi sebenarnya memang ketika kita mendapatkan privilege sebagai mahasiswa ini diikuti juga dengan tanggung jawab ilmuwan begitu benar, ya Pak ya? Benar, ya. Nah, terakhir mungkin Pak, pertanyaan terakhir, tolong memberikan semacam tips atau motivasi begitu Pak, terutama untuk mahasiswa baru karena mereka biasanya memiliki semangat yang besar juga tadi seperti Pak As katakan mereka biasanya memiliki ide-ide yang liar gitu. Bagaimana nih caranya mereka tetap konsisten dengan semangat mereka dan bagaimana agar mereka bisa merealisasikan ide-ide yang mereka pikirkan itu. Baik, jadi di UGM Anda sudah masuk dalam lingkungan yang paling baik, ya, terbaik. Manfaatkan semua resources yang ada di UGM. Tapi jangan berhenti dan berbangga di UGM. Karena apa? Anda harus berkembang. Jadikan ini sebagai tempat untuk mampir, belajar, kemudian mengambil semua kemungkinan bekal. Karena di luar sana masih banyak tantangan-tantangan yang ada, ya. Jadi menggunakan UGM untuk masuk dan berkompetisi di dunia global itu sudah mencukupi, sudah cukup untuk bisa berkompetisi. Jadi yang saya tekankan mungkin adalah manfaatkan masa studi Anda selama di UGM ini, bisa 3, 4, berapa tahun maunya. Nah, itu hitungannya adalah efektif, efisien. Kamu tahu bahwa di sana ada opportunities, taruh opportunity itu sebagai tantangan, keinginan. Pengennya biasanya apa sih? Anak-anak sekarang sudah terbuka banyak banget. Ada yang pengen startup, pengen jadi yang gaya staff sus milenial ya. Ada yang anak-anak baru sudah bisa menghasilkan ruang guru misalnya. Potensi mahasiswa UGM sangat bisa. Saya pernah menghandle, menangani menjadi kasubdit kreativitas mahasiswa. Produk dari anak-anak yang pernah kita bergelut di dalamnya, sekarang ini juga sudah menghasilkan banyak model-model startup dan berkembang. Bekerja di case COVID ini pun mereka juga masuk dan memanfaatkan keahlian-keahliannya untuk ikut dalam berpartisipasi menangani COVID ini dalam bentuk digital, dalam bentuk penanganan langsung di lapangan dan seterusnya, banyak. Nah, ini case-case ini sebenarnya benar-benar masuk ke UGM, tempatnya untuk belajar, baik dari para profesor-profesor, para dosen, maupun yang lembaga-lembaga terkait, kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian Anda bisa melihat ke depan juga, lihat apa pengennya. Mau studi lanjut, kalau studi lanjut itu butuhnya apa? Oh, ternyata tidak hanya buka buku saja, maka Anda butuh apa? Butuh skill yang tambah,
butuh apa? Organisasi yang bagus. Butuh apa? Mengasah kemampuan berkomunikasi dan seterusnya dan seterusnya. Maka manfaatkan waktu terbaik ini, lihat, buka mata, buka telinga, kesempatan-kesempatan untuk menambah dan mengasah itu semua. Dan nanti di titik akhir Anda melihat tahun pertama masuk, 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi saya pengen jadi A. Maka turunkan itu menjadi action-action yang per semester atau per tahun atau per apa gitu ya. Sehingga satu saat kamu bisa mengumpulkan atau mencatatkan CV, kurikulum vitae kamu menjadi layak untuk masuk dalam perburuan itu, kompetisi itu, gitu ya kira-kiranya. Berarti sebagai mahasiswa memang kita tuh diharapkan gitu ya Pak sebagai agen-agen perubahan secara kontrol di masyarakat. Jadi memang kita diharapkan untuk mampu memberikan solusi yang aplikatif dan inovatif di masyarakat, bukan hanya sekedar kritik saja gitu Pak ya. Terutama juga di bidang energi ini Pak, pengembangan energi keberlanjutan ini, karena memang untuk pengembangan energi keberlanjutan dan juga seluruh tujuan pembangunan keberlanjutan itu memiliki prinsip leave no one behind. Itu berarti semua orang itu emang harus ikut berkontribusi di seluruh elemen, apalagi sebagai mahasiswa yang memang diberikan kesempatan untuk menekuni ilmu itu gitu Pak. Jadi benar. Seperti yang tadi saya katakan memang diikuti dengan tanggung jawab keilmuan itu sendiri Pak. Jadi apalagi catatan khususnya untuk yang teman-teman di sekolah vokasi tadi, judulnya implementasi ilmu terapan ya, guna mewujudkan pengembangan energi berkelanjutan. Ada catatan khusus bahwa Anda bermain juga di level terapan ya. Tantangan ini menjadi menarik karena kita ada di negara yang sedang mengembangkan, sedang berkembang, sedang membangun, dan beruntung kita masuk pada levelnya itu memang di middle, tetapi sudah di upper middle income countries. Dulunya adalah middle income ya, tapi masih di level itu, tapi kita sekarang sudah mendekati di atas. Bahkan Amerika pun menyatakan kita sudah bukan lagi negara berkembang. Nah, tapi jangan berhenti di situ, jangan sampai terjadi yang namanya middle income trap. Kita terjebak di case itu gitu ya. Kita harus berkembang dan berkembang. Kita bisa melihat contoh yang menarik adalah Korea misalnya. Tapi dia dihasilkan oleh generasi yang sangat inovatif, kreatif gitu ya. Ya, kamu ini, mahasiswa kita inilah yang akan mengambil alih tanggung jawab itu. Ya. Ya. Oh iya Pak, gini kan kita masuk di terapan ya Pak. Nah mungkin teman-teman tuh kadang masuk sini tuh jadi minder gitu. Nah tips-tipsnya sih dari Bapak, gimana sih cara kita berkembang dan jangan takut berkembang? Terapan itu membutuhkan sesuatu yang action ya, action. Jadi memang dari sisi kurikulum pun sedikit memberikan nuansa yang Anda kalau teknik banget ya, Anda harus bermain dengan prototype misalnya gitu ya. Tapi bukan prototype itu harus selalu bentuk gitu ya. Karena ada juga case yang lebih abstrak juga kan ya. Jadi kamu harus berani lebih action ya. Tentu sesuai dengan kurikulum kamu juga berapa persen harusnya? 60% ya. Jadi ketika kamu mendapatkan teori penting ya, teori itu penting karena ke depan ketika kamu action pun membutuhkan background itu ya. Jadi reference, tetap membaca ya. Tapi kamu juga harus berpikir switching ke idea how to ya. How to do-nya ya. How stuff works-nya, bagaimana membuat sistem bekerja itu menjadi jauh lebih besar. Ya, jadi ketika kamu mendapatkan theoretical A, maka pemikiran kamu adalah how to do it, how to make stuff works. Pak, kan butuh. Saya dulu ketika mendampingi kreativitas mahasiswa itu, yang saya tangkap di awal adalah, Pak, saya butuh dana untuk bisa itu. Iya kan? Tetapi ketika saya sudah mendampingi mahasiswa, banyak mahasiswa yang tidak masalah dengan dana. Yang lebih penting adalah ide dan duit. Mengerjakan, bukan duit uang, tapi do it ya, do it, just do it ya. Itu bisa dikombinasikan
ide, kemudian membuat proposal yang bagus, mencari tempat untuk diajukan proposal, dan bisa ketemu. Yang lebih penting adalah ternyata kamu berkolaborasi dan menghasilkan ide yang doable. Ya, di situ menjadi jauh lebih penting. Dan ketika menjadi sesuatu, itu adalah tapak pertama kamu. Nanti kamu dapat lagi tapak kedua, dapat lagi tapak ketiga, dan seterusnya. Jadi kita pernah menghasilkan MAPRES, mahasiswa prestasi kita juara 1 di Indonesia, itu dimunculkan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Di akhir, di semester 7-nya dia, itu terkumpul semuanya, internasional dan sebagainya. Itulah yang membuat dia menjadi juara MAPRES. Ya. Oke. Cukup.